sedulur-sedulurku pituturan sing Bapak tresnani akhir-akhir ini Bapak kok gelisah karena ya terjadi kesenjangan di mana-mana, baik itu kesenjangan di bidang ekonomi, di dunia bisnis maupun di dunia sosial. Nah, kesenjangan ini ana sing sugih banget, ana sing larat banget, ana sing sukses banget, ana sing belas ora sukses. Wong arep usaha yo angel. Soale sing sugih banget, sing larat banget. Arep munggah sithik. Nggih. Sing larat arep munggah sithik, sing usaha kecil arep munggah sithik yo angel. Nang pituturan Jawa iki ana pitutur sing apik banget. Ya. Judule pitutur iku Mrojol ana sela-selaning garu. Di mrojol itu lepas dari sela-selaning garu. Dari celah-celah garu itu mata baja. Nah, zaman biyen sekarang pun masih banyak, meskipun juga sudah mulai berubah bentuknya. Kalau zaman dulu itu garu itu mata baja yang ditarik oleh kerbau, ya, sapi untuk membajak sawah. Membajak itu apa artinya? Membajak itu meratakan, menggemburkan tanah, ya, kemudian menyiangi rumput-rumput yang mengganggu pertumbuhan nanti kalau akan ditanam. Ya, jadi digaruse, dilukuse. Nah, kalau sekarang garu mata baja itu traktor, itu lebih kecil. Apalagi sekarang model-model garu yang sekarang itu ya lebih gila-gilaan gitu. Nah, mrojol ana sela-selaning garu iku maknane ya secara harfiah tadi seperti itu ya. Jadi lepas dari mata garu. Tapi garu itu sekarang itu bentuknya macam-macam. Ya, ada garu ekonomi ya tadi yang saya sebut sebagai kesenjangan ekonomi, ya. Usaha kecil arep munggah sithik wis dipites karo sing gedhe. Usaha kecil menengah arep munggah sithik arep naik kelas sedikit saja sudah abot. Soalnya sing gedhe kumpul karo sing gedhe. Ya, sing gedhe karo kumpul karo sing gedhe. Ya bikin kartel, ya, bikin sesuatu yang lebih besar sehingga yang kecil-kecil ini susah. Jadi kalau di bidang usaha bisnis mrojol saka sela-selaning garu ya kudu dilakukan, ya. Usaha kecil menengah ya kudu iso mrojol, bisa lepas dari celah-celah mata garu yang akan menghancurkan usahanya. Kalau dalam ilmu manajemen strategi, iki janjane ana sing iso dienggo usaha kecil. Sing ora iso dilakukan oleh usaha-usaha yang besar dan amat sangat besar. Ya. Iku sing jenenge strategi Samudra Biru utawa disebut Blue Ocean Strategy. Ya. Blue Ocean Strategy itu strategi sing ora berdarah-darah, sehingga tidak lagi menggunakan mesinisasi, tetapi kembali kepada hal-hal yang sifatnya itu apa ya? Sifatnya itu sangat personal, ya. Bikinnya tidak banyak-banyak dan sebagainya, ya, sehingga kalau perusahaan-perusahaan gede sing arep ngetutke iki abot, ya, soalnya mereka harus merubah semua cara kerja yang berat, ya, cara kerja yang sudah kadung ditujukan untuk banyaknya konsumen, ya. Sementara UMKM harus fokus pada yang namanya ya personal konsumen, ya. Itu bagus, itu namanya Blue Ocean Strategy. Lawannya Blue Ocean Strategy
yaitu Red Ocean Strategy, yaitu strategi yang berdarah-darah. Nah, aku ora cocok di usaha yang kecil-kecil itu ora cocok. Ya, tidak cocok kalau untuk usaha-usaha yang kecil yang harus bersaing. Merojol saka sela-selaning garu ya iso, ya iku dilakukan secara kerjasama bisnis. Ya, bisnis yang dilakukan oleh komunitas-komunitas. Ya, bisnis yang dilakukan oleh komunitas-komunitas, jadi kerjanya bareng-bareng, ya, bukan dewe-dewe, supaya kita itu bisa kuat, terus dikuati sing membangun jaringan, supaya apa ya, supaya kuat, supaya bisa membangun daya kompetisi, ya, resiliensi, daya tahan UMKM itu bisa dilakukan karena iso merojol saka sela-selaning garu nganggo strategi sing diarani Blue Ocean Strategy. Kabeh guru, kabeh murid, kabeh sinau muga-muga pitutur iku ana gunane.